Suryo tidak pernah menyangka bahwa seragam safari biru tua yang ia kenakan akan terasa begitu berat, seolah memikul beban ribuan nyawa. Ia baru saja diterima bekerja sebagai satpam di Kompleks Perumahan Gria Asri Lestari, sebuah hunian elit yang terletak jauh di pinggiran kota, tersembunyi di balik rimbunnya pohon beringin tua. Saat menandatangani kontrak, manajer operasional hanya memberikan satu instruksi aneh. Jangan pernah meninggalkan pos penjagaan setelah pukul 2 pagi. Apapun yang ia dengar, Suryo yang sedang terdesak kebutuhan, ekonomi hanya mengangguk setuju tanpa menaruh curiga sedikit pun pada wajah manajer yang pucat pasi. Malam pertama dimulai dengan kesunyian yang tidak wajar. Tidak ada suara jangkrik atau gesekan daun yang lazim terdengar di daerah pinggiran. Kompleks itu terlihat sangat megah dengan rumah-rumah bergaya kolonial yang berdiri, berjejer rapi. Namun semuanya tampak gelap tanpa ada satupun lampu teras yang menyala. Suryo mencoba menyalakan radio di posnya untuk mengusir sunyi. Namun yang keluar hanyalah suara statis yang berderit menyakitkan telinga. Ia mulai merasa ada yang salah dengan sirkulasi udara di tempat itu yang mendadak terasa sangat tipis dan berbau tanah basah yang pekat. Ketika jarum jam menunjukkan pukul 11 malam, Suryo memutuskan untuk melakukan patroli pertamanya dengan sepeda jengki tua yang disediakan kantor. Ia melewati deretan rumah di Blok A, namun ia menyadari bahwa setiap rumah tidak memiliki nomor, melainkan hanya ukiran simbol aneh di atas pintunya. Semakin ia mengayuh sepedanya, jalanan aspal yang mulus perlahan tampak berubah menjadi jalan tanah yang lembab dan dipenuhi kabut cicipis. Hatinya mulai berdesir tidak keruan saat melihat bayangan putih melintas cepat di antara pilar-pilar rumah mewah tersebut. Suryo menghentikan sepedanya tepat di depan sebuah rumah paling besar yang berada di ujung jalan, yang menurut Dena adalah blok utama. Ia merasa seolah ada hibuang pasang mata yang sedang mengintipnya dari balik tirai-tirai jendela yang tertutup rapat. Suasana berubah drastis ketika suhu udara menurun tajam hingga ia bisa melihat uap napasnya sendiri yang keluar dari mulutnya. Rasa dingin itu bukan berasal dari angin malam, melainkan sebuah hawa murni yang muncul dari bawah permukaan tanah yang ia injak. Keanehan semakin memuncak saat ia mendengar suara tangisan bayi yang sangat halus, seolah berasal dari dalam tembok rumah di hadapannya. Suryo mencoba memanggil, menanyakan apakah ada orang di dalam. Namun tidak ada jawaban selain gema suaranya sendiri yang terdengar asing. Ia melihat ke arah halaman rumah yang tidak ditanami bunga, melainkan dipenuhi oleh gundukan tanah kecil yang ditata sedemikian rupa. Seketika itu juga, ia teringat bahwa ia belum pernah melihat satupun warga yang keluar masuk gerbang sejak ia mulai berjaga tadi sore. Ketakutan mulai merayapi pikirannya saat ia menyadari bahwa lampu senter yang ia bawa mulai meredup dan memancarkan cahaya kemerahan yang aneh. Di bawah cahaya yang temaram itu, ia melihat sekilas bahwa aspal di bawah sepedanya retak, memperlihatkan bongkahan kayu tua yang menyerupai nisan kayu yang sudah lapuk. Suryo segera memutar balik sepedanya, mengayuh sekuat tenaga kembali ke pos penjagaan tanpa berani menoleh ke belakang lagi. Ia tidak tahu bahwa di belakangnya, pintu-pintu rumah itu mulai terbuka secara perlahan tanpa ada tangan yang menyentuhnya. Pukul 12 malam lewat sedikit, Suryo sudah kembali duduk di dalam pos penjagaan dengan napas yang tersenggal-senggal. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa penglihatannya tadi hanyalah ilusi akibat kelelahan dan kurang tidur. Namun, bau tanah basah yang tadi ia cium kini berpindah ke dalam posnya. Semakin tajam dan mulai bercampur dengan aroma melati yang menusuk. Tiba-tiba, telepon kabel di atas meja kayu posnya berdering dengan nyaring, memecah kesunyian malam yang mencekam tersebut. Dengan tangan yang gemetar hebat, Suryo mengangkat gagang telepon tersebut dan hanya mendengar suara napas berat di ujung sana. "Tolong, dingin. Pindahkan batunya."
Suara itu berbisik dengan nada yang sangat parau, seolah-olah tenggorokannya dipenuhi oleh pasir. Suryo segera menutup telepon itu dengan perasaan ngeri yang luar biasa. Menyadari bahwa kabel telepon itu ternyata sudah putus sejak lama. Ia terhuyung mundur hingga punggungnya membentur dinding kaca pos. Menatap ke arah gerbang utama yang tertutup rapat. Di balik kaca pos yang mulai berembun, Suryo melihat sesosok pria tua. Mengenakan pakaian adat Jawa lengkap, sedang berdiri diam di tengah jalan kompleks. Pria itu tidak bergerak sedikit pun. Matanya menatap lurus ke arah pos penjagaan dengan pandangan yang kosong dan mati. Suryo ingin keluar untuk menegur. Namun ia teringat pesan manajernya untuk tetap berada di dalam pos. Setelah jam-jam tertentu, namun pria tua itu perlahan-lahan mulai berjalan mendekat. Bukan dengan langkah kaki, melainkan seolah melayang di atas permukaan tanah. Suryo segera mengunci pintu pos dan bersembunyi di bawah meja. Menutup matanya Ropit sambil merapalkan doa yang ia ingat. Ia bisa mendengar suara ketukan halus di kaca pos. Tok, tok, tok. Diikuti oleh suara cakaran kuku yang tajam pada dinding kayu. Suara itu berpindah-pindah. Dari sisi kanan ke sisi kiri dengan kecepatan yang tidak masuk akal bagi seorang manusia. Biasa. Udara di dalam pos yang sempit itu mendadak menjadi sangat panas. Berbanding terbalik dengan suhu di luar yang sangat dingin. Keberanian Suryo sedikit muncul ketika suara ketukan itu menghilang. Dan ia mencoba mengintip kembali ke arah luar dari balik celah meja. Namun, apa yang ia lihat membuatnya nyaris kehilangan kesadaran karena jantungnya. Seolah berhenti berdetak seketika. Wajah pria tua tadi kini menempel tepat di kaca pos. Kulitnya tampak biru pucat dengan alalot kecil yang keluar dari lubang hidungnya. Mata pria itu tidak memiliki bagian putih. Hanya lubang hitam pekat yang seolah ingin menyerap jiwa Suryo ke dalamnya. Tanpa sadar, Suryo berteriak sekencang-kencangnya. Namun suaranya seolah tertahan di tenggorokan dan tidak bisa keluar menjadi bunyi. Sosok itu kemudian menghilang seperti asap saat lampu. Neon di pos penjagaan berkedip, sekali dan mati total, meninggalkan Suryo dalam kegelapan. Ia menyadari bahwa ia tidak sendirian di dalam pos itu. Ada suara gesekan kain kafan yang terdengar dari pojok ruangan yang gelap. Jicik ini. Ia mulai menyadari bahwa kompleks ini bukanlah tempat tinggal bagi mereka yang masih bernapas di dunia ini. Memasuki pukul 1 pagi, kegelapan di dalam pos penjagaan terasa begitu padat. Seolah-olah kegelapan itu sendiri adalah makhluk hidup yang mencekik. Suryo mencoba menyalakan korek api untuk mencari lilin. Namun api itu selalu padam seakan ada yang meniupnya dari jarak dekat. Ia merasakan sentuhan yari-yari yang sangat dingin di pundaknya. Namun setiap kali ia menoleh, tidak ada siapapun di sana. Ia merasa seperti sedang dipermainkan oleh sesuatu yang sangat purba dan memiliki dendam yang belum terselesaikan. Dalam keputusasaan, Suryo meraba-raba laci meja dan menemukan sebuah buku. Jurnal tua bersampul kulit yang tampaknya ditinggalkan oleh penjaga sebelumnya. Dengan bantuan cahaya bulan yang masuk melalui jendela, ia membaca tulisan tangan yang berantakan dan penuh noda darah kering di dalamnya. Jurnal itu menceritakan bahwa kompleks ini dibangun di atas lahan bekas pemakaman massal para pejuang dan warga desa yang dibantai pada zaman penjajahan. Pengembang perumahan ini ternyata melakukan praktik pemindahan makam secara sembarangan dan membuang tulang belulang mereka ke dalam sumur tua di tengah kompleks. Suryo membaca dengan saksama bahwa setiap rumah di kompleks ini sebenarnya adalah penjara bagi roh-roh yang rumah aslinya telah dihancurkan. Ukiran simbol di atas pintu rumah ternyata adalah rajah pengunci agar arwah teks sebuci tidak bisa keluar dari batas wilayah kompleks. Ia mulai memahami mengapa manajer operasional melarangnya keluar pos. Karena di luar sana, mereka yang marah sedang mencari pengganti. Seciapi malung, mereka menuntut tumbal berupa energi kehidupan dari siapapun yang berani mengusik ketenangan.
abadi mereka yang terganggu tiba-tiba. Buku jurnal itu terlepas dari tangannya saat ia mendengar suara gemuruh dari arah tengah kompleks. Tepat di lokasi sumur tua berada. Suara itu terdengar seperti ribuan suara yang berteriak secara bersamaan, menciptakan harmoni penderitaan yang memilukan hati. Suryo melihat dari jendela pos bahwa tanah di taman depan rumah-rumah mulai bergerak-gerak, seolah ada sesuatu yang sedang berusaha menggali jalan keluar. Tangan-tangan kering dan pucat mulai muncul dari balik rumput hijau yang rapi. Mencengkeram udara malam dengan putus asa, Suryo merasa mual saat menyadari bahwa pohon-pohon beringin yang mengelilingi kompleks ini bukan sekadar peneduh, melainkan pasak gaib. Akar-akar pohon itu tampak bersinar kemerahan, menyerap energi dari gundukan-gundukan. Tanah yang ia lihat sebelumnya di blok utama, ia teringat bahwa ia pernah menginjak salah satu gundukan itu saat patroli tadi dan merasa ada sesuatu yang mengikuti jejak kakinya. Kini, jejak kaki berlumpur yang bukan miliknya mulai terlihat di lantai pos penjagaan. Bergerak menuju ke arah tempatnya berdiri, rasa takut yang luar biasa menyelimuti dirinya saat ia menyadari bahwa ia telah terjebak dalam sebuah labirin mistis yang tidak memiliki jalan keluar. Ia mencoba membuka pintu pos, namun pintu itu kini terasa seperti bagian dari dinding beton yang tak terjatuh. Di luar, sosok-sosok hitam dengan tubuh yang hancur mulai berkumpul, mengelilingi pos penjagaan, menatapnya dengan rasa lapar yang tak terbayangkan. Mereka tidak menyerang, mereka hanya menunggu jam menunjukkan angka yang tepat agar batasan gaib itu runtuh sepenuhnya. Pukul 1.30 pagi, suasana di luar pos penjagaan berubah menjadi pemandangan neraka yang nyata namun sunyi. Sosok-sosok yang tadinya hanya bayangan, kini mulai menampakkan wujud asli mereka. Sebagai jasad yang tidak utuh dengan pakaian yang compang-camping. Ada seorang wanita dengan lubang besar di perutnya, yang berjalan sambil menyeret ususnya yang terurai di atas aspal dingin. Mereka semua berjalan menuju ke arah sumur tua di tengah kompleks, seolah-olah dipanggil oleh sebuah kekuatan magnetis yang tak kasat mata. Suryo yang terperangkap di dalam pos hanya bisa menyaksikan prosesi mengerikan itu. Dengan air mata yang mulai mengalir karena ngeri, ia melihat sesosok makhluk tinggi besar dengan bulu hitam lebat berdiri di atas atap pos penjagaan membuat struktur bangunan itu berderit seolah akan runtuh. Makhluk itu mengeluarkan suara geraman rendah yang menggetarkan kaca jendela hingga retak 1000. Namun anehnya tidak ada satupun kaca yang jatuh ke lantai. Tekanan udara di dalam ruangan menjadi sangat berat hingga Suryo merasa paru mulai menyempit dan sulit untuk menarik napas. Kejadian aneh kembali terjadi ketika lampu-lampu di sepanjang jalan kompleks tiba-tiba menyala. Namun bukan dengan cahaya kuning melainkan cahaya ungu pekat yang menyeramkan. Di bawah cahaya itu, rumah-rumah mewah tersebut perlahan-lahan menampakkan bentuk aslinya sebagai tumpukan nisan batu raksasa dan gubak bambu yang reyot. Ilusi perumahan elit itu mulai luntur menyingkap kenyataan bahwa selama ini Suryo hanya menjaga sebuah pemakaman kuno yang luas. Kemewahan yang ia lihat sebelumnya hanyalah tabir gaib yang sengaja dipasang untuk menipu mata manusia yang tamak. Suryo melihat wanita berperut bolong tadi berhenti di depan pos penjagaan dan mulai mengetuk kaca dengan kepala suaminya yang terpenggal. Suara benturan tengkorak dengan kaca menciptakan bunyi thud yang sangat berat dan membuat nyali. Suryo menciut hingga ke titik nadir. Wanita itu membisikkan sesuatu melalui celah retakan kaca. Sebuah ajakan untuk bergabung dalam perjamuan yang akan segera dimulai. Suryo menutup telinganya, namun suara itu tetap bergema di dalam kepalanya, menceritakan bagaimana rasanya terkubur hidup di bawah semen kompleks ini. Jike Zhauhan, ia melihat sosok manajer operasional yang tadi sore menerima Mama bekerja, sedang berdiri di dekat sumur tua bersama makhluk-makhluk itu. Namun,
Manajer itu kini tidak lagi memiliki kaki. Tubuh bagian bawahnya menyatu dengan asap hitam yang keluar dari mulut sumur. Sang manajer melambai ke arah Suryo dengan senyum yang menyobek hingga ke telinga. Seolah menyambut kedatangan anggota baru. Suryo menyadari bahwa posisi satpam di sini hanyalah istilah halus untuk menyebutkan penjaga gerbang neraka yang akan dikorbankan setiap siklus tertentu. Keberanian Suryo benar-benar habis ketika ia melihat tanah di dalam pos penjaganya sendiri mulai mereka dan mengeluarkan bau belerang yang sangat kuat. Dari dalam rekahan tanah itu, muncul rambut hitam panjang yang membelit kakinya dengan sangat kencang hingga ia terjatuh ke lantai. Ia mencoba meronta, namun setiap kali ia bergerak, rambut itu semakin erat melilit dan mulai menariknya masuk ke dalam lubang gelap tersebut. Di detik-detik itu, ia menyadari bahwa kompleks ini bukan hanya kuburan tua, melainkan pintu menuju dimensi kegelapan yang lapar. Menjelang pukul 2 pagi, ketegangan mencapai puncaknya, hingga rasanya waktu seolah berhenti berputar di dalam kompleks maut itu. Lilitan rambut di kaki Suryo semakin kuat, dan ia kini sudah separuh masuk ke dalam lubang di lantai. Pos yang entah bagaimana berubah menjadi rawa. Beritong. Ia mencengkeram kaki meja dengan sis kekuatannya. Namun kayu meja itu mulai membusuk dan hancur menjadi debu di bawah tangannya. Di luar, ratusan arwah kini telah berkumpul mengelilingi pos, membentuk lingkaran gaib yang menutup segala akses jalan keluar. Suara tangisan tawa melengking dan geraman binatang buas menyatu menjadi sebuah simfoni horor yang membuat akal sehat Suryo mulai goyah. Ia melihat ke arah langit, namun tidak ada bintang atau bulan di sana. Yang ada hanyalah kegelapan total yang seolah menekan bumi. Makhluk tinggi besar di atas atap pos mulai melubangi plafon dengan cakar-cakarnya yang panjang, meneteskan cairan kental berwarna hitam ke atas wajah Suryo. Cairan itu terasa sangat panas dan membakar kulitnya, memberikan rasa sakit fisik yang tak tertahankan. Di tengah ketakutan mentalnya, tiba-tiba gerbang utama kompleks yang tadinya tertutup rapat kini terbuka dengan suara decitan logam yang sangat keras dan memilukan. Dari luar gerbang, bukannya bantuan yang datang, melainkan iring kereta, jenazah kuno yang ditarik oleh kuda-kuda tanpa kepala. Kereta-kereta itu masuk ke dalam kompleks dan berhenti tepat di depan setiap rumah. Jimanarwa tersebut mulai naik ke dalamnya. Suryo menyadari bahwa ini adalah ritual tahunan, pengumpulan jiwa yang terperangkap untuk dipindahkan ke lapisan neraka yang lebih dalam. Sosok manajer yang berada di sumur tadi teba muncul tepat di depan wajah Suryo. Menembus dinding pos oleh tembok itu hanyalah udara. Ia memegang sebuah kalung berbahan tulang manusia dan mencoba mengalungkannya ke leher Suryo yang masih meronta di lantai. Tugasmu dimulai sekarang. Suryo, kamu tidak menjaga rumah mereka. Kamu menjaga agar mereka tidak melarikan diri dariku, ucap sang manajer dengan suara yang bergema seperti ribuan orang. Suryo baru menyadari bahwa manajer itu adalah sang penjaga kubur yang sebenarnya, seorang entitas iblis yang memanen energi penderitaan. Suryo mencoba meneriakkan kata-kata tolak, namun lidahnya terasa kaku dan mulutnya dipenuhi oleh tanah. Kuburan yang entah sejak kapan ada di sana. Ia melihat kulit tangannya sendiri mulai mengelupas dan berubah menjadi abu-abu pucat, persis seperti kulit awa yang ia lihat tadi. Proses transformasi itu berjalan sangat cepat, seiring dengan detak jam dinding yang semakin mendekati angka 2. Rasa dingin yang luar biasa kini tidak lagi berada di luar tubuhnya, melainkan mulai menjalar dari pusat jantungnya ke seluruh aliran darahnya. Tepat saat jarum jam menyentuh angka 2, seluruh suara di kompleks itu mendadak hilang, menciptakan keheningan yang lebih menakutkan daripada teriakan manapun. Suryo kini tidak lagi berada di dalam pos penjagaan. Ia menemukan dirinya berdiri di tengah-tengah
Padang nisan yang luas di bawah langit yang berwarna merah darah. Ia melihat tubuhnya sendiri masih tertinggal di bawah meja pos. Kaku dan tak bernyawa, dengan wajah yang membeku dalam ekspresi. Ketakutan yang paling ekstrem, realitas pahit itu akhirnya terungkap. Kompleks mewah itu hanyalah fata morgana, dan ia kini telah menjadi bagian abadi dari penghuninya. Suryo berdiri terpaku menatap jasadnya sendiri yang tergeletak di lantai pos. Penjagaan yang kini tampak reot dan lapuk. Namun, kesadarannya belum sepenuhnya hilang. Ia merasa ditarik oleh sebuah kekuatan tak terlihat menuju pusat kompleks. Tempat sumur tua itu berada. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat. Seolah kakinya terbenam dalam lumpur yang terbuat dari ribuan tangan manusia yang menariknya. Dari bawah tanah, di sekelilingnya, pemandangan perumahan mewah telah sirna sepenuhnya, menyisakan hamparan niseni miring dan pohon-pohon. Mati yang dahannya menyerupai jemari kurus di tepi sumuh. Entitas yang menyerupai manajer itu telah menunggu dengan jubah hitam yang tampak menyatu dengan kegelapan malam di sekeliling sumur itu. Arwah-arwah yang tadi dilihat Suryo berkumpul dalam lingkaran besar, menundukkan kepala mereka dengan hikmat namun penuh ketakutan. Suara air mendidih terdengar dari dalam sumur. Namun aromanya bukan air segar, melainkan bau amis darah yang sangat menyengat hingga menusuk sukma. Sang manajer mengangkat tangannya, dan seketika itu juga permukaan tanah di seluruh kompleks mulai bergetar hebat seperti sedang terjadi gempa bumi. Lihatlah, Suryo, inilah pondasi sejati dari kemakmuran yang kau jaga. Bisik sang manajer dengan suara yang menggetarkan udara di sekitarnya. Dari dalam sumur, perlahan-lahan muncul sebuah meja batu besar yang tertutup oleh kain kafan yang masih basah oleh tanah dan darah. Di atas meja itu tersaji berbagai benda yang membuat nyali Suryo semakin menciut. Potongan tubuh manusia, sesajen berupa jantung yang masih berdetak, dan sebuah cawan emas berisi cairan hitam pekat. Ini bukanlah sekadar pertemuan arwah, melainkan sebuah ritual pemujaan kuno yang telah berlangsung selama berabad-abad di tanah terkutuk ini. Suryo mencoba melarikan diri, namun ia menyadari bahwa ia tidak lagi memiliki kendali atas kakinya sendiri yang terus berjalan mendekati meja batu tersebut. Arwah-arwah di sekelilingnya mulai melantunkan mantra dalam bahasa yang tidak ia kenal. Sebuah nada monoton yang merusak kesadaran dan memicu rasa mual yang luar biasa. Langit di atas mereka perlahan membelah, menyingkap gumpalan, awan hitam yang membentuk wajah raksasa yang sedang mengawasi dengan mata yang menyala merah. Ketegangan mistis di tempat itu begitu padat, hingga Bengen Nisan tampak menari mengikuti irama mantra tersebut. Sang manajer kemudian mengambil cawan emas itu dan menyodorkannya tepat di depan wajah transparan Suryo yang gemetar hebat. Minumlah agar kau bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh mata fana. Agar kau mengerti mengapa tempat ini tak pernah boleh ditinggalkan. Perintahnya dengan nada yang tak terbantahkan. Suryo merasa rahangnya dipaksa terbuka oleh tanggen dingin yang tak terlihat. Dan cairan hitam itu mulai mengalir masuk ke dalam kerongkongannya. Rasa cairan itu seperti menelan bara api yang seketika membakar seluruh ingatan masa lalunya, menyisakan hanya rasa sakit dan keputusasaan. Seketika, pandangan Suryo berubah total. Ia kini bisa melihat menembus lapisan tanah di bawah kakinya yang dipenuhi oleh ribuan kerangka yang saling bertumpuk. Ia melihat bagaimana setiap rumah mewah yang ia lihat sebelumnya sebenarnya dibangun tepat di atas titik-titik penyiksaan massal yang pernah terjadi di sana. Roh-roh yang ia anggap jahat sebenarnya adalah korban yang terikat oleh rantai gaib yang bersumber dari sumur tua ini. Dan kini ia menyadari dengan kengerian yang luar biasa bahwa rantai itu kini mulai membelit lehernya sendiri, menyatukannya dengan penderitaan abadi tempat ini. Rasa terbakar di kerongkongan Suryo perlahan berubah menjadi dingin yang membekukan.
menandakan bahwa ia telah sepenuhnya terikat dengan tanah pemakaman ini. Sang manajer tertawa kecil. Suara tawanya terdengar seperti gesekan nisan batu yang pecah. Sebelum akhirnya menghilang ke dalam kabut bersama meja batu tersebut, Suryo kini ditinggalkan sendirian di tengah padang nisan. Namun ia tidak lagi merasa kosong. Ia merasa setiap napas tanah di bawahnya adalah miliknya. Ia kini memiliki kemampuan untuk melihat setiap sudut kompleks, bahkan ke dalam kegelapan paling pekat di bawah akar pohon beringin. Namun, kemampuan itu adalah kutukan, karena ia harus menyaksikan bagaimana arwah-arwah di sana sailing, memangsa satu sama lain untuk mempertahankan eksistensi mereka. Ia melihat wanita berperut bolong tadi sedang mencabik bayangan. Seorang anak kecil yang menangis terjun di balik nisan yang hancur. Suryo ingin menolong, namun setiap kali ia mencoba bergerak, rantai gaib di lehernya akan mengetat dan memberikan rasa sakit yang luar biasa. Ia menyadari bahwa tugasnya sebagai satpam kini benar-benar dimulai. Ia harus memastikan tidak ada satupun jiwa yang keluar dari gerbang kompleks. Suasana semakin mistis ketika kabut tebal mulai menelan seluruh pemakaman, menyisakan hanya cahaya temaram dari lentera-lentera gaib yang menggantung di udara tanpa tali. Dalam kabut itu, Suryo mulai mendengar suara dari masa lalunya, suara ibunya, istrinya, dan anak-anaknya yang memanggilnya untuk pulang. Ia mencoba berteriak membalas panggilan mereka. Namun yang keluar dari mulutnya hanyalah lolongan serigala yang menyayat hati. Ia menyadari bahwa suara-suara itu hanyalah tipu daya dari tanah ini untuk menghancurkan sisa-sisa kemanusiaannya yang masih ada. Di tengah keputusasaannya, ia melihat sesosok pria berseragam, satpam yang sama dengannya, sedang berjalan dengan linglung di kejauhan. Pria itu tampak hidup, wajahnya penuh dengan kebingungan dan ketakutan. Persis seperti dirinya saat pertama kali datang tadi sore. Suryo mencoba mendekat untuk memperingatkan pria itu. Namun ia menyadari bahwa bagi pria itu, dirinya sekarang adalah sosok mengerikan yang harus dihindari. Ia kini adalah bagian dari horor yang sebelumnya ia takuti. Ia adalah bayangan yang mengintip dari balik tirai rumah mewah. Yang palsu itu, ketegangan memuncak saat pria satpam baru itu mulai mendekati pos penjagaan di mana jasad Suryo masih tergeletak. Suryo ingin berteriak agar pria itu lari sejauh mungkin. Namun rantai di lehernya menariknya kembali ke arah sumur dengan paksa. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana bayangan hitam dari sumur mulai merayap menuju pria baru tersebut. Siap untuk memulai siklus pengorbanan yang baru. Rasa ngeri yang ia rasakan kini bukan lagi untuk dirinya sendiri, melainkan karena ia menyadari betapa jahatnya skema yang dijalankan oleh pengelola tempat ini. Malam terasa seolah tidak akan pernah berakhir, dan kegelapan di kompleks itu menjadi semakin pekat seiring. Dengan bertambahnya jumlah jiwa yang terperangkap, Suryo bisa merasakan setiap tetes air, mata dan setiap jeritan dari masa lalu yang tertanam di bawah aspal palsu kompleks tersebut. Ia kini mengerti bahwa Gria Asri Lestari bukan hanya nama sebuah perumahan, melainkan mantra pengikat agar para korban tetap asri dan lestari dalam penderitaan mereka. Dan ia, sang penjaga satpam, kini adalah anjing penjaga neraka yang tak akan pernah bisa beristirahat lagi. Sambil terus terikat pada rantai gaibnya, Suryo dipaksa untuk berpindah ke sebuah bangunan yang sebelumnya tidak ia sadari keberadaannya. Sebuah kantor pemasaran di ujung kompleks. Di dalam gedung yang tampak megah itu, ia melihat deretan foto para petinggi perusahaan pengembang yang membangun perumahan ini. Namun, saat ia mendekat, wajah-wajah dalam foto itu berubah menjadi sosok-sosok iblis dengan tanduk dan kulit bersisik yang sedang menyeringai. Di atas meja kantor, terdapat sebuah peta besar yang bukan menunjukkan denah bangunan, melainkan peta aliran energi negatif yang diambil dari setiap nisan. Suryo menyadari bahwa perusahaan ini sebenarnya adalah sebuah sekte hitam yang menggunakan lahan pemakaman tua.
Sebagai generator kekuatan mistis, mereka sengaja membangun ilusi perumahan mewah agar ada manusia hidup yang datang, baik sebagai pekerja maupun calon pembeli, yang energinya akan diperas habis setiap kontrak kerja yang ditandatangani, termasuk milik Suryo. Sebenarnya adalah perjanjian penyerahan jiwa yang ditulis dengan tinta yang bercampur darah iblis. Pengetahuan ini membuat Suryo merasa sangat kerdil dan tak berdaya di hadapan konspirasi gaib yang begitu besar dan terorganisir. Di sudut ruangan kantor itu, terdapat sebuah lemari kaca yang berisi deretan kunci rumah. Namun kunci-kunci itu digantung dengan menggunakan potongan jari manusia. Suryo merasa merinding saat melihat. Salah satu gantungan kunci itu memiliki bekas luka yang persis dengan jarinya sendiri. Ia menyadari bahwa bagian dari tubuh fisiknya sudah diambil secara gaib, bahkan sebelum ia meninggal di pos penjagaan itu. Ruangan itu dipenuhi oleh suara bisikan para petinggi perusahaan yang sedang mendiskusikan panen jiwa berikutnya, seolah manusia hanyalah komoditas ternak. Ciba-ciba, salah satu foto di dinding bergerak dan mata di dalamnya menatap langsung ke arah roh Suryo yang sedang mengintip. "Kau terlalu banyak tahu untuk seorang anjing penjaga." Suara itu menggelegar dan seketika itu juga ruangan kantor itu meledak menjadi ribuan serpihan kaca hitam. Suryo terlempar kembali ke area terbuka, di mana angin kencang yang membawa bau busuk mayat mulai menerjangnya tanpa henti. Ia melihat tanah di bawahnya mulai terbuka lebar, memperlihatkan sebuah ruang bawah tanah. Haksasa Tingpachi, tulang belulang ribuan orang disusun menjadi tiang-tiang bangunan. Dalam puncak kengerian itu, ia melihat jiwa yang terperangkap mulai meronta-ronta. Dari dalam cong tulang tersebut, memohon untuk dibebaskan atau dibunuh sepenuhnya. Suryo merasakan sakit yang luar biasa di dadanya, seolah-olah jantung fisiknya yang sudah mati sedang diremas oleh tangan raksasa dari bawah tanah. Ia menyadari bahwa penderitaan di tempat ini bukan hanya soal kematian, melainkan tentang penghancuran jiwa secara perlahan agar bisa digunakan sebagai bahan bangunan gaib. Setiap batu bata di kompleks ini adalah teriakan yang dibekukan, dan setiap aspal adalah kulit yang dikelupas paksa. Kini, sang manajer muncul kembali di hadapannya. Namun kali ini tanpa penyamaran manusia sedikit pun. Ia adalah makhluk dengan wajah hancur dan ribuan mata di sekujur tubuhnya. "Sekarang kau tahu kenyataannya. Suryo, tak ada jalan pulang, tak ada surga bagimu. Hanya ada tugas tanpa akhir di bawah perintah kami," ucap makhluk itu. Suryo mencoba melawan dengan sisi kehendaknya. Namun rantai di lehernya kini berubah menjadi bara api yang melilit seluruh tubuh rohnya. Ia mulai merasakan pikirannya memudar, digantikan oleh naluri haus darah dan kepatuhan buta terhadap sang majikan gelap. Saat malam mencapai titik paling gelap, sebuah fenomena mistis yang disebut gerhana jiwa mulai terjadi di langit di atas kompleks kuburan tua itu. Matahari hitam yang memancarkan cahaya abu-abu muncul di tengah kegelapan, membuat seluruh penghuni gaib di sana berlutut dalam ketakutan yang amat sangat. Suasana menjadi begitu mencekam hingga suara detak jantung gaib milik kompleks itu terdengar berdenyut dari dalam tanah. Bam, bam, bam. Suryo merasa seluruh keberadaannya seolah ditarik ke empat arah yang berbeda. Sebuah siksaan metafisik yang melampaui segala batas rasa sakit manusia. Di bawah cahaya matahari hitam, ilusi kompleks kembali muncul namun dalam bentuk yang lebih mengerikan dan terdistorsi. Rumah-rumah itu kini tampak bernapas dan mengeluarkan lendir hijau dari jendelanya. Arwah-arwah yang tadi berkumpul kini mulai melakukan tarian kematian, berputar-putar mengelilingi sumur tua hingga membentuk pusaran energi hitam yang menjulang ke langit. Suryo dipaksa berdiri di garis depan pusaran itu, menjadi penahan aliran energi agar tidak meluap keluar batas kompleks yang terlarang. Ia bisa merasakan ribuan memori orang yang mati di sana.
mengalir masuk ke dalam kepalanya, membuat otaknya seolah meledak oleh informasi penderitaan. Ketegangan mencapai titik didih ketika pintu sumur tua itu meledak terbuka, memuntahkan cairan kental berwarna merah, marun yang segera membanjiri jalanan. Kompleks dari dalam cairan itu, Mungku Sezozuki, entitas yang jauh lebih tua dan lebih kuat dari sang manajer seorang Raja Iblis. Penguasa tanah keramat tersebut, kehadirannya membuat seluruh nisan di pemakaman itu hancur berkeping-keping, dan pohon-pohon beringin tua itu merintih seperti manusia yang sedang disiksa. Suryo merasakan eksistensinya mulai terkikis, hampir lenyap tertelan oleh aura gelap yang dipancarkan oleh sang Raja Iblis yang baru bangkit itu. Sang Raja Iblis menunjuk ke arah pos penjagaan tempat jasad Suryo berada. Dan seketika itu juga, jasad itu mulai bangkit kembali dalam keadaan membusuk namun bergerak dengan kaku. Roh Suryo dipaksa masuk kembali ke dalam jasadnya yang sudah hancur. Namun ia tidak lagi memiliki kendali atas tubuh itu. Ia hanyalah penumpang di dalam penjara dagingnya sendiri. Dengan mata yang sudah putih sepenuhnya, jasad Suryo mulai berjalan menuju gerbang utama, namun bukan untuk keluar, melainkan untuk menguncinya dengan segel darah. Ia menyadari bahwa ia kini telah menjadi ghouls, penjaga fisik yang akan memangsa siapapun yang berani mendekati gerbang itu dari luar. Di tengah ritual itu, Suryo melihat kembali ke arah dalam kompleks dan menyadari bahwa setiap rumah yang ia jaga sebenarnya berisi makanan bagi sang Raja Iblis. Manusia-manusia malang yang terjebak di sana sedang dipersiapkan untuk dikuliti jiwanya pada puncak gerhana nanti. Rasa merinding yang ia rasakan kini bukan lagi berasal dari rasa takut akan hantu, melainkan ngeri melihat betapa terstrukturnya kejahatan gaib ini. Ia adalah bagian dari mesin jagal mistis ini. Dan setiap langkah kakinya yang berat di atas aspal mengeluarkan suara tulang yang remuk di bawahnya. Puncak kengerian terjadi ketika sang Raja Iblis membuka mulutnya yang lebar dan mulai menyedot jiwa Kesyu dalam kerongkongannya yang seperti lubang hitam. Suryo harus berdiri diam menyaksikan pembersihan itu, tidak mampu berkedip atau memalingkan wajah karena kelopak matanya sudah dipaku secara gaib. Suara jeritan ribuan jiwa yang tertelan itu menciptakan frekuensi yang merobek ruang dan waktu di sekitar kompleks tersebut. Ia kini sadar sepenuhnya bahwa kompleks ini adalah sebuah lambung raksasa yang selalu lapar, dan ia hanyalah Jigiji yang memastikan tidak ada makanan yang lolos. Menjelang fajar yang tidak akan pernah benar-benar terang, Suryo berdiri membatu di depan gerbang kompleks. Dengan seragam satpamnya yang kini sudah compang-camping dan berlumuran tanah, ia menatap ke arah jalan raya di luar gerbang, di mana lampu mobil mulai terlihat dari kejauhan, menandakan aktivitas manusia yang tidak tahu apa-apa. Namun, ia menyadari bahwa ia kini berada di balik tabir. Bagi dunia luar, kompleks ini hanyalah sebuah lahan kosong yang dipenuhi semak belukar dan pepohonan tua. Kebenaran bahwa ada kompleks mewah di sana hanyalah umpan yang dikirimkan melalui kelanan Gaibice. Dalam pikiran orang yang rentan, Suryo melihat sebuah mobil mewah berhenti di depan gerbang, dan seorang pria muda turun dengan wajah penuh harapan untuk melihat calon rumah barunya. Hati Suryo menjerit, mencoba memperingatkan pria itu agar segera pergi. Namun yang keluar dari mulutnya hanyalah senyuman ramah yang dipaksakan oleh kekuatan gaib. Ia melihat tangannya sendiri bergerak otomatis membuka gerbang dan memberikan isyarat agar pria itu masuk ke dalam jebakan yang mematikan. Saat mobil itu melewati gerbang, Suryo bisa mencium bau kematian yang akan segera menjemput pria muda tersebut. Persis seperti bau yang ia cium saat pertama kali datang. Kenyataan pahit akhirnya terungkap sepenuhnya di hadapannya. Tidak pernah ada jalan keluar dari Gria Asri. Lestari karena tempat ini berada di luar dimensi waktu manusia. Ia akan selamanya terjebak dalam malam yang sama.
mengulang-ulang prosesi kematian dan penjagaan ini hingga ribuan tahun lamanya. Jasadnya yang membusuk tidak akan pernah hancur sepenuhnya, karena tanah ini mengawetkan penderitaannya untuk terus dinikmati oleh sang Raja Iblis. Rasa merinding yang kini menjalar di sekujur tubuhnya bukan lagi rasa dingin biasa, melainkan rasa dingin dari ketiadaan harapan yang mutlak. Suryo menatap ke bawah dan melihat kakinya kini tidak lagi menapak di atas tanah, melainkan sudah menyatu dengan aspal kompleks yang terbuat dari campuran tulang dan darah. Ia kini adalah pilar dari gerbang itu sendiri, sebuah benda bernyawa yang berfungsi sebagai pintu penghubung antara dunia, manusia dan neraka ini. Ia mulai merasakan pikirannya benar menghilang. Satu persatu kenangan tentang keluarganya dihapus paksa dan digantikan oleh instruksi-instruksi gelap untuk menjaga keamanan kompleks. Ia bukan lagi Suryo sang pencari kerja. Ia kini hanyalah unit zerung aset milik sekte pengembang tanah keramat. Di saat-saat terakhir kesadarannya, ia melihat ke arah sumur tua yang kini tampak bersinar dengan cahaya hitam yang agung. Ia menyadari bahwa seluruh kota di sekitarnya sebenarnya juga dibangun di atas makam-makam tua yang serupa, dan Gria Asri hanyalah salah satu dari sekian banyak pusat kekuatan mereka. Dunia yang ia anggap aman selama ini hanyalah lapisan tipis di atas, sebuah samudera kegelapan yang siap menelan siapa saja kapanpun mereka mau. Pengetahuan ini adalah horor yang paling puncak, sebuah kesadaran bahwa kejahatan gaib telah memenangkan peperangan sejak awal mula waktu. Fajar yang abu pun muncul, menyamarkan wujud asli kompleks itu. Kembali menjadi deretan rumah mewah yang berkilauan di mata. Pria muda yang baru datang tadi, Suryo berdiri tegak di posnya, memberikan hormat yang kaku saat pria itu melintas. Sementara di balik seragamnya, ulat-ulat mulai memakan dagingnya yang tak kunjung habis. Ia merinding untuk terakhir kalinya sebelum seluruh emosinya mati total. Menyisakan hanya satu pikiran di benaknya. Selamat datang di rumah masa depan Anda. Keheningan pun kembali berkhianat, menyimpan rahasia busuk di balik kemegahan tembok yang dibangun dari nisan-nisan tua yang terlupakan.